Kan di makam juga. Orang identik kalau makam itu kan serem gitu. Pernah nggak suster ngalamin peristiwa-peristiwa yang serem atau di luar nalar atau gaib gitu atau gimana gitu? Halo, di belakang saya sana sekarang itu ada makam biara, namanya makam Santa Teresa. Di sini kita tanya ada Suster Antoni, mungkin kita tanya siapa aja yang di makam. Nah, ini beliau juru kunci di makam kami. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Nah, tuh. Kita lihat makamnya dulu. Kalau saya sendiri, saya kunci. Oh gitu, Takut betul. ada orang gila yang masuk. Betul. Nah, kita lihat dulu makamnya ya sebelum. Nah, ini tuh tempatnya asri. Yang di sana itu sekolah SMA Saverius ya. Sana. Ini makamnya. Oh. Bagus sekali kan? Kita tanya. Ini SD Fransiskus. Ya, ini SD Fransiskus, sana tadi SMA. Ini tempatnya luas. Tuh banyak banget mawar-mawar ya, tuh. Banyak banget, kita lihat. Nih, ini ada ini bunga apa itu namanya? Kalau untuk zaman kita kecil dulu untuk kutekan kuku itu loh. Oh, pacar air ya, pacar air. Suster Ludgeri. Meninggalnya 2026 kemarin, belum lama, 20 Januari di Gisting. Dan ini bunga mawar. Waduh, mawar merah. Suster Leoni juga meninggalnya belum lama. 2026 nih. Dan ini ada makam yang ini makam-makam, kita lihat siapa ini. Semoga beristirahat dalam damai anak-anak Maria, karena tidak dikenal gitu. Ini ada beberapa tuh, ini kan. Oh, ini dikenal, Yusuf, Franz, Petrus, ada 3. Nah, ini yang tidak dikenal, gak ada namanya sampai sana nih ya. Tuh, mawarnya luar biasa bagus makamnya. Luar biasa. Di sana itu ada kapel makam biara yang setiap hari Rabu pagi kami doa pagi dan misa di sini. Tuh. Suster Antonia. Suster ini mau tanya, yang dimakamkan di sini tuh siapa aja? Para suster FSGM, para Romo SCY, para Bruder SCY, para frater, dan ada 1 Romo PR. Karena Romo berikutnya yang PR dimakamkan di Negeri Sakti. Oke. Terus makam yang pertama yang dikenal oleh banyak orang itu adalah Monsinyur Albertus Hermeling Gentiaras. Oke. Suster, ada yang tanya kalau mau ziarah ke sini itu gimana? Kuncinya ditaruh di mana katanya? Karena Kalau katanya mau ziarah ke sini, kuncinya ditaruh di biara. Tetapi ada rumah Pak Mari namanya di depan makam. Itu dia pegang kunci ini karena setiap hari dia mematikan lampu yang ada di dalam makam ini. Oke, Suster. Jadi semua yang sudah dimakamkan di sini ada berapa suster atau globalnya dengan Roma ada berapa suster dan? Kalau jumlahnya persisnya saya kurang tahu, tapi mungkin susternya sekitar mungkin 50 sampai 60. Romonya juga beberapa, kan ada yang pindahan dari Palembang. Jadi karena romo-romo Bruder SCY dulu sebagian besar juga dimakamkan di Palembang, punyanya Karitas. Kemudiannya makamnya Karitas juga dibongkar, dibuat Taman Getsemani atau apa, sehingga makamnya Romo-romo yang sudah dimakamkan di sana dipindah di sini, tetapi diletakkan di kotak makam yang tingkat di sana. Oke. Suster, kita sambil jalan sana yuk. Lihat. Suster, ini kan bunganya ini bagus sekali. Wow, dan apalagi sekarang kan musim kemarau. Ini sudah banyak yang sudah rontok karena kemarin
Oh, banyak sekali pas itu musim kemarau memang lebih bagus kalau musim kemarau karena kalau mawar itu dia tidak suka dengan banyak air. Jadi Oh, kalau musim hujan kan airnya banyak sehingga dia malah bahasa Jawanya itu leles ya. Jadi oke. malah nggak keluar kembang banyak. Hanya kemarin kalau Hmm. saya hitung tuh kadang-kadang satu makam kayak gini nih bisa sampai 30-40 yang mekar gitu. Luar biasa. Hanya ini sekarang sudah mulai pada rontok, tapi nanti kalau rontok ini nanti dipotong kemudian dia akan cabang lagi, kemudian pasti akan keluar bunga. Di tempatnya Romo yang sono kemarin satu kotak makam itu bisa sampai 50 kuntum lebih gitu. Hanya ini sedang pada rontok. Suster, ada yang tanya makamnya itu kok bagus, rapi. Apakah memang ada suster yang benar-benar perhatikan atau gimana gitu? Mereka ingin tahu, suster. Ya. Jadi ada satu bapak yang bekerja di sini, tapi kalau hari Minggu dan hari Senin karena dia ketua RT dia tidak masuk. Jadi dia masuk hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Tapi hari libur seperti ini dia tidak masuk. Jadi hari ini juga saya kerja sendiri. Kemarin saya juga kerja sendiri. Hari Minggu saya juga biasanya masuk gitu loh. Saya biasanya masuk dari pulang dari gereja, saya nyiram, nanti sore saya nyiram lagi. Itu kalau tidak ada acara kayak gitu. Jadi ini suster dan bapak itu yang merawat dan menanam bunga-bunga ya, suster ya? Kalau yang menanam bunga mawar itu bukan saya, karena saya di sini baru 1,5 tahun. Dulu ada suster-suster yang sebelum saya itu yang menanam mereka, bukan saya. Tapi merawatnya sampai sekarang ya, suster? Kecuali suster-suster yang baru meninggal, selama saya 1,5 tahun di sini, susternya sudah ada 7 yang meninggal. Nah itu baru saya yang menanam, tapi mengambil dari yang sudah ada tinggal dipindahkan. Romonya selama saya di sini sudah ada 2 yang meninggal juga itu mawarnya juga mengambil dari yang sudah ada kemudian dipindahkan. Jadi belum pernah beli bibit mawar yang ditanam di sini selama saya 1,5 tahun di sini. Oke. Gitu. Itu di sana mawarnya luar biasa dan ini berarti yang kosong nanti rencana kita di sini ya. Iya, kita di sini kalau ada tempat. Kalau udah penuh ya nggak tahu. Kita di sini sih, kita lihat di sana. Aduh, bagus sekali tuh mawarnya. Jadi ini disiram pagi dan sore ya atau pagi saja? Pagi dan sore. Tapi ya lihat situasi, pokoknya biasanya pagi dan sore. Cuman yang pertama-tama kan ini kan panas sekali ya. Tapi justru mawar itu harus darah yang panas seperti ini gitu loh. Kalau kurang panas kurang begitu bagus. Nah, makanya harus pagi dan sore, atau kalau misalnya kemarin sore udah siram, pagi ini nggak punya banyak waktu, ya nanti sore aja kan masih basah. Karena kemarin sore kan nyiram kemarin sampai jam berapa? Jam 5 saya baru pulang. Kadang-kadang kalau hari Sabtu sampai setengah 6 saya baru pulang karena doa sendiri toh. Gitu ceritanya. Jadi dia ini ya, mawar itu kayak bougainville berarti ya? Iya. Yang sering. Hanya yang harus diketahui bahwa kenapa kok mawarnya bagus, itu tanahnya itu dulu saya ambilin sampai 1 kotak makam ini, itu sampai ini 1 lori tanahnya saya ambilin, kemudian saya isi dengan pupuk, tapi pupuknya saya buat sendiri dari rumput-rumput ini yang dipotong. Nah, sekarang rumputnya nggak kelihatan karena kemarau ya. Tapi kalau hujan ini rumputnya gondrong, ini juga masih kurang. Saya ambil rumputnya dari gereja juga. Gereja kalau musim hujan kan rumputnya gondrong, saya potong rumput saya ambil. Kemudian saya fermentasi menggunakan biokatalit. Ini biokatalit itu barang yang baru. Kalau zaman dulu kita buat pupuk kan pakai E4. Nah, E4 itu bakteri yang masih mati, masih tidur. Jadi untuk menghidupkan dia harus pakai molase. Molase itu adalah tetes tebu. Kalau nggak ada tetes tebu pakai gula. Nah itu baru dia bisa hidup. Tapi kalau menggunakan E4 itu lama sekali, membuatnya paling cepat tuh 1 bulan. Nah kalau menggunakan pupuk ini biokatalit ya, biokatalit itu rumput yang seperti ini difermentasi 1 minggu langsung bisa dipakai untuk membuat pupuk di sini untuk memupuk gitu. Nah selain itu saya juga menggunakan pupuk organik cair. Pupuk organik cair terbuat dari apa? Jadi air cucian beras itu sampah juga kan, air cucian beras. Saya campur dengan kulit-kulit buah, kulit-kulit sayuran. Saya fermentasi menggunakan biokatalit selama 4 hari. Nah setelah itu nanti disaring, kemudian sampahnya pupuk organik cair itu menjadi pupuk padat, tak masukkan juga di sini atau di tempat-tempat yang lain untuk pupuk, lalu disiram dengan pupuk organik cair yang dari itu tadi kulit-kulit apa? Kulit-kulit buah, kulit sayur dan air cucian beras, biasanya 4 hari sekali, 5 hari sekali, maka bunganya bisa menjadi banyak banget. Jadi 1 tangki ini kadang-kadang saya hitung sampai ada 8 kuntum, 1 tangki 8 kuntum begitu. Walaupun mekarnya tidak bareng gitu. Tapi luar biasa banyak sekali. Tapi itu jadi kalau mawar itu tidak boleh tanah yang padat, harus tanahnya itu yang gembur sehingga akarnya itu bisa dengan mudah dia mencari makan. Oke. Gitu. Nah, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Ini kan di makam, suster. Orang identik kalau makam itu kan serem gitu. Pernah nggak suster ngalamin peristiwa-peristiwa yang
Oh, serem atau di luar nalar atau gaib gitu atau gimana gitu? Nggak ada Oh, di sini. enggak. Karena apa? Setiap hari saya berdoa 1 kali koronka untuk semua yang dimakamkan di sini. Pasti udah ada yang masuk surga. Saya katakan untuk semua yang dimakamkan kecuali yang sudah masuk surga. Nah, yang masuk surga saya minta supaya mendoakan saya. Dan yang perlu ketahui, setiap hari anak-anak remaja, anak-anak muda itu pada foto di depan situ. Lalu mereka sudah pada mau masuk ke sini, tapi minta izin, Mbak boleh nggak masuk? Kemarin masuk ke sini, masuk sampai ke sana. Sore lagi ada yang datang ngasih temannya dia, Mbak boleh masuk nggak? Mau saya tak bukain pintu lalu masuk lagi. Jadi anak-anak boleh masuk, mau di sini boleh mereka gitu. Jadi mereka, aku bilang kok ini kok indahnya di mana-mana indah kayak di Eropa katanya, kayak di Bandung katanya. Itu anak-anak muda viral itu. Iya. Gitu. Iya, luar biasa. Lalu lagi, siapa tahu mereka mau tanya, kalau orang tidak suster tidak romo boleh nggak makam di sini ya? Nggak boleh jadi romo dulu, apa jadi suster dulu. Oke, terima kasih banyak. Ini indah sekali. Jadi kami memang merasa kalau doa di sini tuh, usyuk, bunganya kayak di surga. Suster, terima kasih Dan banyak. juga yang harus diketahui ya, di sini tuh setiap seminggu sekali ada misa. Jadi kami biasanya hari Rebo itu jam 4 pagi sudah berangkat, 4 pagi nih ya, udah berangkat ke makam. Jam 4:30 doa pagi, 5:30 misa bersama anak panti asuhan, anak asrama dan umat pada umumnya. Lalu setiap hari Kamis sore kami rosario dan doa ibadat sore juga di makam. Sehingga setiap seminggu sekali paling tidak di makam ini doakan 2 kali oleh bersama-sama gitu loh. Tapi kalau saya secara pribadi setiap hari saya mendoakan doa koronka untuk semua yang dimakamkan di sini. Jadi ya tidak ada yang serem-serem, malah saya sering kali itu sampai jam 5:30 baru pulang dari sini walaupun saya sendiri dan tidak takut. Gitu. Terima kasih banyak, Suster. Selamat pagi.